sekolah jarak jauh. Nah, kali ini saya akan membuat konten atau membuat video yang berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang media pembelajaran 3 dimensi. Apa sih media pembelajaran 3 dimensi itu? Media pembelajaran 3 dimensi ini adalah alat atau alat peraga yang digunakan oleh seorang guru untuk mengajarkan materi kepada peserta didiknya. Nah, media pembelajaran 3 dimensi ini bisa dilihat dari segala arah, sehingga dia mempunyai panjang, tinggi, luas, dan volume. Nah, media pembelajaran itu sangat penting bagi seorang guru. Karena apa? Dengan media pembelajaran ini, seorang guru itu bisa mengajarkan materi, bisa guru itu buat alat peraga agar bisa dilihat muridnya, sehingga murid tersebut atau peserta didik tersebut dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, lalu apa sih media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat? Nah, media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat itu adalah tentang miniatur pasar. Nah, kali ini saya itu membuat tentang mengambil materi tentang pasar. Nah, saya buat miniaturnya. Seperti apa? Kalian penasaran? Lihat saja. Nah, ini adalah media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat. Nah, ini adalah miniatur market atau miniatur pasarnya. Nah, anggap saja ini adalah sebuah negara atau sebuah kota dengan memiliki berbagai macam pasar. Nah, simak video penjelasan satu-satunya ya. Nah, ini penjelasan yang pertama itu adalah pasar monopoli. Nah, ada apa sih dengan pasar monopoli? Pasar monopoli itu adalah suatu bentuk antara interaksi permintaan dan penawaran yang ditandai oleh adanya satu penjual di pasar yang berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Nah, di sini saya mengambil contohnya adalah PLN, di mana di Indonesia ini PLN itu merupakan satu-satunya yang menyediakan sumber energi listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini itu hanya ada satu penjual nih. Nah, tetapi pembelinya ini juga banyak. Sebenarnya tidak hanya 3, tapi banyak ya. Nah, kemudian barang yang diproduksi oleh perusahaan ini itu tidak ada penggantinya. Nah, sumber listrik itu dapat kita ketahui kan, kita sudah tahu tidak ada penggantinya, maksudnya belum ada untuk saat ini. Nah, lalu karena barangnya itu tidak dapat digantikan dan hanya satu perusahaan ini saja yang mempunyai, maka harganya itu ditentukan oleh siapa? Juga ditentukan oleh perusahaan ini. Ada pasar apa lagi ya? Ini dia, ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna, di sini saya mengambil contohnya adalah pasar beras. Pasar persaingan sempurna itu adalah sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembelinya itu sangat banyak. Nah, ini nih, penjualnya itu banyak. Misalkan ada yang menjual beras ini, ada yang menjual beras ini, beras itu. Nah, di sini pembelinya itu juga banyak. Ini ya. Nah, penjual dan pembeli di pasar ini itu juga bebas untuk keluar masuk. Nah, harganya ini ditentukan dari mana? Harganya ini ditentukan melalui mekanisme interaksi antara penawaran dan penjualan, permintaan dan penawaran. Nah, sehingga penjual di pasar ini itu tidak mempengaruhi harganya, tidak mempengaruhi si harga ini, karena harganya ini timbul karena interaksi antara permintaan dan penawaran. Nah, jadi barang yang dijual di sini itu juga homogen, tetapi memiliki homogen atau sejenis, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, contohnya di sini ada beras Magnus, ada beras C4, ada beras Pandanwangi, ada beras Raja Lele. Di sini sama-sama beras, tetapi mereknya yang berbeda. Nah,
Di sini itu penjual dan pembelinya bebas keluar masuk. Selanjutnya ada pasar Duopsoni. Ini dia. Nah, pasar Duopsoni ini adalah suatu bentuk pasar dikuasai oleh dua orang perusahaan ini sebagai pembeli dengan penawaran dan dari sejumlah penjual. Nah, ini anggap saja ini penjualnya ya. Nah, saya mengambil contohnya itu adalah apa? Saya mengambil contohnya itu adalah PT Indosat dan PT Telkom Indonesia. Nah, infrastruktur telekomunikasi SLI yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia ini hanya perusahaan-perusahaan Indonesia ini, misalkan dia mempunyai perusahaan, itu hanya bisa dibeli atau yang membeli itu hanya dua perusahaan ini, yaitu PT Indosat dan PT Telkom. Nah, lalu harganya ditentukan oleh siapa? Harganya itu juga ditentukan oleh si penjual. Ada pasar apa lagi ya? Ini dia pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya itu terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Nah, saya ambil contoh di sini itu adalah pasar perusahaan rokok. Nah, perusahaan rokok ini pasti tidak hanya satu ya, tetapi banyak. Nah, yang dijual itu sama-sama rokoknya, tetapi ada perbedaan corak antara perusahaan satu dan yang lainnya. Nah, kemudian terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar yang ingin masuk ke dalam pasar ini. Nah, kemudian ada pasar apa lagi ya? Ada pasar monopsoni. Nah, pasar monopsoni itu adalah bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan dan pembelinya. Nah, dalam hal ini pembeli ini memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Nah, dari si penjual ini, saya mengambil contohnya itu adalah di sini adalah petani kentang. Nah, petani kentang ini hanya menjual produknya berupa kentang ini ke pengusaha keripik kentang. Nah, pengusaha keripik kentang ini sangat kuat dalam menentukan harga kentang ini. Bisa saja ini ada beberapa tengkulak yang menawarkan harga yang istilahnya menegosiasikan harganya itu mana yang cocok, sehingga kalau si pembeli ini nggak mau ya sudah, ya nggak akan laku gitu. Nah, jadi kekuatan dalam menentukan harga itu berada di tangan pembelinya. Nah, pasar monopsoni ini adalah bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana permintaan atau pembelinya itu hanya ada di satu perusahaan. Nah, jadi petani kentang itu hanya menjual kentangnya itu kepada si pengusaha keripik kentang. Selanjutnya ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni itu adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Nah, saya ambil contoh di sini adalah petani cabai. Ini petaninya dan ini pembelinya. Nah, terdapat banyak pembeli. Nah, biasanya para petani ini menjualnya itu kepada tengkulak. Nah, tengkulaknya itu juga banyak sekali yang akan membeli barang cabai tersebut. Nah, pembeli di sini itu biasanya sebagai distributor. Nah, pembeli ini itu akan menjualkan barangnya atau cabai ini kepada pihak lain lagi. Nah, produknya itu barang mentah berupa cabai. Ini nih yang terakhir, ada pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu adalah suatu struktur pasar di mana produsen yang menjual produk ini kurang lebih sama. Banyak produsen yang menjual produk ini tuh sama, tetapi memiliki perbedaan aspek. Nah, di sini saya ambil satu contoh perusahaan sabun atau merek sabun. Nah,
dari sabun ini pasti kalian sudah tahu ya merek sabunnya. Nah, pasti kalian juga sudah tahu apa perbedaan antara sabun ini dan sabun lainnya. Nah, itu adalah salah satu ciri dari pasar monopolistik, yaitu terdapat adanya diferensiasi produk. Nah, adanya perbedaan produk walaupun sama-sama menjual ini nih sabun, tapi mereka itu juga mempunyai diferensiasi, entah itu dari wanginya, entah itu dari kelembutannya atau sebagainya. Dan kemudian ada terdapat banyak penjual sabun ini. Nah, penjualnya. Nah, kemudian produsen ini dapat mempengaruhi harga. Nah, ini harga. Dapat mempengaruhi harga, dan produsen ini juga bebas keluar masuk, maksudnya dapat keluar masuk, tidak sesulit yang di pasar oligopoli tadi. Ini hampir mirip dengan pasar persaingan sempurna. Nah, kemudian kalian sudah tahu ini pasti antara produk ini, antara perusahaan ini dan yang lainnya itu yang menjualkan tentang sabun ini itu adalah banyak promosi atau iklannya ya. Kalian pasti sudah tahu kalau kalian sering menonton televisi dan dimanapun itu, atau entah itu di YouTube kah atau apa, pasti kalian sudah tahu ini sering iklan. Nah, itu salah satu ciri dari pasar monopolistik. Nah, itu tadi paparan atau penjelasan tentang media pembelajaran 3 dimensi yang saya buat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.